بسم الله الرحمن الرحيم. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wa sayyidil mursalin Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wa la hawla wa la quwwata illa billahi rabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, ilahul awwalin wal akhirin. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhul mab'utsu rahmatan lil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wa la haula wa la quwwata illa billahi rabbil alamin. Amma ba'd. Jamaah kaum muslimin, jamaah kaum muslimah, ikhwani wa akhwati fiddin, azani Allah wa iyyakum. Alhamdulillah, hanya dengan taufik dari Allah Subhanahu wa taala kita kembali bertemu di majelis kita, majelis kitab Al-Adab dari Sahih Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala. Kita sekarang sampai pada bab yang ke-76 dari Kitabul Adab. Ya, benar ya? Baik. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala, bab al-hadar minal ghadab. Bab peringatan keras, bab yakni peringatan untuk menghindar dari al-ghadab, dari kemarahan. Liqaulillahi ta'ala, berdasarkan firman Allah Subhanahu wa ta'ala, walladzina yajtanibuna kaba'iral fa'i walladzina yajtanibuna kaba'iral itsmi wal fawahisha wa idza ma ghadibu hum yaghfirun. Walladzina yajtanibuna kaba'iral itsm, dan orang-orang yang mereka menghindari dosa-dosa besar, wal fawahisha, dan perbuatan-perbuatan keji, wa idza ma ghadibu, dan apabila mereka itu marah, hum yaghfirun, mereka bisa mau untuk memaafkan kesalahan orang lain. Wa qaulihi azza wa jal, dan juga firman Allah Subhanahu wa taala, alladzina yunfiquna fis sarra'i wal dharra'i wal kadhimina al ghaidha wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Orang-orang yang mereka menginfakkan hartanya baik tatkala lapang maupun tatkala susah, tatkala sempit. Wal kadhimina al ghaidha, dan orang-orang yang al kadhimina al ghaidha, yang menahan diri tatkala marah. Wal 'afina 'anil nas, dan orang-orang yang memaafkan orang lain. Wallahu yuhibbul muhsinin, dan Allah Subhanahu wa taala mencintai orang-orang yang berbuat baik. Bab yang ada di hadapan kita para sahabat sekalian itu adalah bab yang disampaikan Imam Bukhari, al-hadar. Al-hadar itu yakni peringatan keras kepada kita, peringatan penting kepada kita, supaya kita itu yakni menghindarkan diri dari kemarahan, menghindarkan diri dari yakni al-ghadab. Satu hal yang kayaknya sudah pernah kita pelajari pada pertemuan-pertemuan yang kemarin, marah itu adalah karakter bawaan manusia. Tidak ada seorang pun manusia yang tidak memiliki rasa marah. Orang itu hanya beda tingkatan. Ono wong iku sing gampang nesuan, ono wong sing
Yani susah untuk marah, tapi marah itu mesti dimiliki oleh manusia. Sebagaimana senang, sebagaimana sedih, sebagaimana yang lain, itu adalah karakter kawan bayinya manusia. Dan ini merupakan kaidah syariat para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sesuatu yang bersifat karakter kawan bayi menungso itu tidak ada hukum syariat. Ini tidak ada hukum syariat yang berkaitan dengannya. Kalau kemudian ada perintah, kemudian ada larangan, gitu ya, yang itu berkaitan dengan masalah, yang itu berkaitan dengan kawan bayinya orang, maka harus difahami dengan makna yang lain. Oleh karena itu pada hadis yang keempat yang nanti kita baca saja sekalian. Jadi hadis yang keempat dari bab ini, hadis yang keempat, hadis yang ketiga, dari bab ini 6116. Yani kata Imam Bukhari rahimahullah taala, hadatsani Yahya ibn Yusuf akhbarana Abu Bakar wa huwa ibnu Ayyash an Abi Husain an Abi Hasin an Abi Salih dari Abu Salih an Abi Hurairah dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu anna rajulan, ada seseorang, qala lin nabiyyi, berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ausini ya Rasulullah, berikan aku wasiat, berikan aku wejangan penting gitu. Qala, beliau sallallahu alaihi wasallam mengatakan, la taghdab, kamu jangan marah. Faraddada miraran, orang itu masih tanya lagi itu. Yani qal, beliau sallallahu alaihi wasallam mengatakan, la taghdab, kamu jangan marah. Ada seorang itu yang pernah datang menghadap kepada Rasulullah SAW minta diberi wasiat. Wasiat itu aslinya adalah wejangan sebelum kematian. Kalau ternyata orang yang dimintai wasiat itu nggak akan meninggal dunia, maka makna wasiat adalah wejangan yang sangat penting untuk dipakai bekal menjalani kehidupan. Jadi untuk dipakai bekal menjalani kehidupan. Jadi orang ini minta kepada beliau sallallahu alaihi wasallam untuk diberi wejangan penting, pegangan untuk menjalani kehidupan. Seandainya pun nanti Rasulullah meninggal dunia, maka wejangan itu tetap beliau pakai untuk menjalani kehidupan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam simpel jawabnya. Beliau mengatakan, la taghdab, kamu jangan marah. Melihat simpelnya jawaban, wong yang diminta itu pegangan penting hidup gitu ya, wasiat. Lah kok jawabannya simpel, la taghdab, kamu jangan marah. Sahabat ini ngulangi lagi, ya Rasulullah, yani ausini, beri aku wasiat yang lain ya Rasulullah, yani beri aku nasihat yang lain, jangan yang lainnya. Rasulullah mengatakan, la taghdab, kamu jangan marah. Jadi jawab yang kedua kalinya masih begitu. Beliau ngulang lagi yang ketiga kalinya, Rasulullah beli aku wasiat yang lainnya. Rasulullah tetap mengatakan, la taghdab, kamu jangan marah. Dan itu makna sabda beliau, faraddada mirara, orang itu mengulang-ulang permintaannya untuk minta nasihat, minta wejangan. Beliau ngulang-ulang jawabannya, la taghdab, kamu jangan marah. Hadis ini menunjukkan kepada kita bahwa tidak marah, ini larangan jangan marah, itu menjadi salah satu titik sentral kita dalam menjalani kehidupan. Tapi sebagaimana anak katakan tadi, marah itu gawan bayi ini menungso. Jadi uang iku nek gak ono pendorongi gak bisa marah. Orang itu gak ada apa-apa tiba-tiba mengatakan, mas sampean buat nesu mas, itu kan gak iso. Jadi orang itu gono apa-apa, gono masalah tangi turu, gono masalah tiba-tiba mas marah mas, itu kan gak iso. Gak mungkin dia bisa marah kecuali aktor ya, bintang film, itu kan iso. Tapi ini kan dalam kehidupan nyata tuh nggak bisa. Sebagaimana orang itu kalau sudah datang penyebab dia marah, kemudian nggak boleh marah juga nggak bisa. Karena jadi marah itu gawan bayi, nggak bisa didatangkan kalau nggak ada pendorongnya, nggak bisa ditahan kalau datang pendorongnya. Lah, tatkala Rasulullah SAW mengatakan, la taghdab, kamu jangan marah, maka maknanya adalah makna yang lain. Jadi maknanya ini adalah makna yang lain. Itu yang dikatakan Imam Bukhari rahimahullah taala depan, al-hadar minal ghadab, hati-hati ini dari kemarahan. Dan itu ada dua makna. Hati-hati dari kemarahan itu ada dua. Al-hadar, jadi peringatan keras, jadi hati-hati dari kemarahan, itu ada dua makna. Makna yang pertama ini adalah hati-hati hindari segala sesuatu yang menyebabkan kamu bisa marah. Hindari segala sesuatu
yang menyebabkan kamu nantinya bisa marah. Jadi itu berarti la taghdab itu maknanya adalah hindari penyebab kamu bisa marah. Itu yang pertama. Dan orang itu masing-masing itu ngerti para sahabat sekalian, Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada orang itu gampang marah kalau ada kejadian begini, ada orang itu gampang marah kalau ada kejadian semacam itu. Kalau dia tahu bahwasanya ini kalau terjadi saya akan marah, yani atau fulan orang lain akan marah, maka dia coba menghindarinya dari awal agar enggak marah, gitu ya, agar tidak marah. Itu makna yang pertama. Yang kedua, makna al-hadzar minal ghadab yang dikatakan Imam Bukhari adalah nek wis kadung marah, dan itu gak bisa dihindari. Nek wis kadung marah, maka tahan kemarahan itu agar tidak menimbulkan hal-hal yang buruk. Marah ya marah, tapi jangan sampai karena marah kamu itu kamu melakukan hal-hal yang buruk, yang melanggar syariat. Jadi yang melanggar syariat. Ono lho wong itu kadung marah gampang mateni wong. Jadi marah titik, jadi caci maki orang, marah titik sampai pegatan karo bojone, marah titik sampai nempeleng wong, itu kan? Itu berarti orang itu yang nggak mampu menahan kemarahannya. Makna yang kedua dari arti la taghdab, kamu jangan marah, adalah kalau kamu sudah marah, tahan dirimu, jangan sampai kemarahanmu itu menjadikan engkau melakukan tindakan yang melanggar syariat, jadi melanggar syariat. Dan itu makna al-hadzar minal ghadab, yang itu terjemahan dari sabdanya Rasulullah SAW, la taghdab, kamu jangan marah. Kamu jangan marah itu artinya dua, jangan lakukan tindakan yang menyebabkan kamu nantinya terpancing bisa marah. Itu makna yang pertama. Ini tindakan preventif, tindakan preventif. Jangan kamu lakukan tindakan yang menyebabkan kamu marah. Itu yang pertama. Yang kedua artinya adalah kalau kamu sudah marah, tahan diri, jangan lakukan tindakan yang melanggar syariat. Adapun marahnya sendiri itu nggak ada hukum, karena itu sesuatu yang ini apa ya, gawan bayi ini menungso ya, kadang-kadang marah, kadang-kadang sedih, kadang-kadang jadi seneng, kadang-kadang susah gitu. Itu adalah kawan bayi ini manusia. Nah, dan beliau menyebutkan dua ayat tentang sifatnya orang-orang mukmin yang baik, tentang sifatnya orang-orang bertakwa. Ayat yang pertama, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bahwasanya orang-orang yang bertakwa, orang-orang mukmin itu memiliki tiga sifat. Yang pertama, yajtanibuna kabairal itsm. Jadi orang-orang yang menghindari, menjauhi dosa-dosa besar. Dosa itu kan ada dua nih, dosa besar, dosa kecil. Standarnya, patokannya adalah dosa besar itu semua dosa yang ada hukuman khusus dunia dan atau akhirat. Begitu kata Imam Dzahabi rahimahullah ta'ala di awal-awal Kitabul Kabair. Imam Dzahabi di awal-awal kitab yang beliau mengumpulkan dosa-dosa besar, di awal-awal kitab beliau mengatakan al-kabiratu atau dosa besar itu adalah kullu dzanbin, semua dosa yang ada hukuman khusus dunia dan atau akhirat. Hukuman khusus dunia itu contoh maling, potong tangan, zina, dirajam, nuduh orang lain berbuat zina, dicambuk berapa? 80 kali, minum khamr, yani dicambuk 40 atau 80 kali, dan macam-macamnya. Itu namanya dosa yang ada hukuman dunianya langsung dan atau akhirat. Maksudnya ada dosa tertentu itu yang Allah jelas dosa ini hukuman akhirat. Contoh riba, firman Allah Subhanahu wa taala, yani alladzina yakum yani riba itu la yakumuna lakama yakumul ladzi takhabbathu syaitanu minal mas. Orang yang pelaku dosa riba nanti di akhirat itu ada hukuman khusus, yaitu tatkala bangkit dari dalam kubur kayak orang jadi stres gitu ya, kayak orang kesurupan jin. Kalau ada dua dosa khusus kayak durhaka kepada orang tua, kayak memutus hubungan silaturahim, itu kan ada hukuman khusus, tapi nggak di dunia. Berbuat jahat sama orang tua, durhaka sama orang tua itu kan nggak ada hukuman dunianya, ada hukuman akhirat. Yang penting dosa yang ada hukuman khusus dunia dan atau hukuman khusus akhirat, maka itu dosa besar. Yang kedua dosa kecil selain dari yang di atas.
beda konsekuensi adalah nek dosa kecil itu bisa dihapus dengan tobat, dengan istighfar, dengan amal-amal kebaikan pelebur dosa, itu bisa dihapus. Tapi dosa besar tidak bisa dicabut, tidak bisa dilebur, tidak bisa dihapus kecuali dengan taubatan nasuha, kecuali dengan taubat yang nasuha. Dan di sini ciri-ciri orang yang baik, ciri-ciri orang yang beriman, ciri-ciri orang yang bertakwa adalah orang-orang yang menghindari dosa-dosa besar. Yang kedua, wal fawahisha, menghindari dosa fahisyah, menghindari fahisyah. Fahisyah itu semua dosa, semua pelanggaran syariat yang terkait dengan syahwat manusia, syahwat nafsu maksudnya, itu syahwat farji, jadi yang berkaitan dengan syahwatnya manusia, syahwat farji ya, itu apapun itu namanya, mau itu zina, mau itu liwat gitu ya, homoseks itu, mau itu ini, mau itu apa, itu adalah masuk dalam kategori fahisyah. Yang ketiga, yang itu yang diinginkan Imam Bukhari, wa idza ma ghadibu hum yaghfirun. Kalau jadi orang-orang yang baik itu adalah kalau dia sudah marah, mereka mampu untuk memaafkan orang lain. Jadi mereka mampu untuk memaafkan orang lain. Dan itu makna yang kedua tadi. Jadi makna apa itu larangan marah itu adalah kalau sudah marah dia tidak melakukan tindakan yang melanggar syariat. Dan salah satu bentuknya adalah meskipun dia marah, dia mampu untuk memaafkan orang yang berbuat kesalahan sama dia. Nah, dan yang kedua, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan ciri-ciri orang yang beriman, ciri-ciri orang yang baik, ciri-ciri penduduk surga adalah alladzina yunfikuna fis sarra. Orang-orang yang mereka itu berinfak, jadi memberikan sebagian dari hartanya fis sarra, tatkala dalam kondisi lapang, ekonominya sedang lapang. Yang kedua, wallarra, dan orang-orang yang mau untuk menyisihkan sebagian dari hartanya tatkala kondisi susah, tatkala kondisi susah. Orang yang mampu infak tatkala lapang itu gampang, tapi orang yang mampu untuk infak tatkala susah itu berat, dan itu yang dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala. Tatkala lapang infak itu baik, tatkala sempit infak itu lebih baik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Nilai beratnya itu beda. Ini ono wong kaya raya, uangnya ratusan juta, kemudian dia infak 1 juta, itu blas gonok rasa gelo di atine itu. Ya kenapa duit 1 juta bagi dia mangan sekali 1 juta sama keluarga. Tapi ini uang iku duitnya mek 100.000. Ngono ya. Gawe dihitung-hitung kanggo kebutuhan pokok wis kurang. Lah kok iso nyisihkan 5.000? Abot lho iku 5.000. Pikirane 5.000 saya kena gawe tuku uya, saya kena gawe tuku apa. Jadi gawe tuku tempe oleh siji. Gawe tuku tahu, saya kena gawe mangan sarapan karo sehari misalkan ya. Jadi dia mengeluarkan 5.000 itu karena duitnya mek 100.000. Gawe tuku beras, gawe tuku ngene, dihitung-hitung itu kurang. Perasaan abot itu muncul. Tatkala perasaan berat itu muncul, itu dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah itu menggandengkan orang yang baik itu adalah orang yang tatkala lapang ya infak, tatkala sempit ya infak. Otomatis nominalnya tergantung kondisi masing-masing. Tapi yang dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala, para jemaah sekalian, itu adalah apa? Nilainya dari perasaan jiwanya. Itu yang dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, wal kadziminal ghaidha, orang-orang yang mampu menahan marah. Apa itu menahan marah? Nek wis marah, menahan marah itu adalah orang yang mampu untuk tidak marah, padahal pendorong dia untuk marah itu bisa. Dia itu kalau dengan kejadian itu dicaci maki wong, delokno wong, marah itu bisa. Dia bisa untuk marah dan lumrahi marah, tapi dia tahan, enggak jadi marah. Jadi enggak jadi marah. Atau mana yang kedua,
kadziminal ghaidz adalah wong nek wis kadung marah, dia mampu menahan diri untuk tidak melampiaskan kemarahannya ke dalam perkara yang dilarang oleh Allah. Itu makna al-kadziminal ghaidz. Jadi orang yang menahan rasa marahnya. Wal 'afina 'anil nas, dan orang-orang yang memaafkan kesalahan orang lain. Lalu Allah mengatakan wallahu yuhibbul muhsinin. Allah Subhanahu wa taala itu mencintai orang-orang yang berbuat baik. Nah, para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita baca hadis yang pertama. Berkata Imam Bukhari rahimahullahu taala, haddatsana Abdullah bin Yusuf, akhbarana Malik, an Ibnu Syihab, dari Ibnu Syihab Muhammad Ibnu Syihab Az-Zuhri, an Sa'id ibn Musayyib, dari Sa'id ibn Musayyib. Bisa dibaca dua, Musayyib atau Musayyab. Nama aslinya beliau itu Musayyab, Muhammad ibn Musayyab. Tapi yani Sa'id itu nggak senang anaknya itu bapaknya itu namanya Musayyab. Makanya beliau itu yani lebih senang kalau orang tuanya itu dipanggil Musayyib. Apa artinya Musayyab ya, Wan? Jadi Musayyib itu orang yang gak diurus, gak diurus. Jadi kalau dulu di adatnya orang-orang jahiliyah, itu mereka itu adatnya orang-orang jahiliyah pada waktu dahulu, itu tuh nih mereka itu mempunyai binatang, onta misalkan. Onta itu nih wis umur sekian, wis tuwa ngono ya, selama ini digawe kerja, selama ini digawe cari uang gitu. Kemudian wis umur tuwa gitu, wis umur tuwa arepe ndek dol yo gak payu, arepe ndek kerja wis apa gak kuat, arepe ndek bele dagingnya wis gak enak, dagingnya wis gak enak. Kan daging itu nek sik enem kan kayak sate yo enak, dimasak yo empuk, wis tuwa wis di sate gak cerdas, gawe kuah apa yo rasane nyepoh. Jadi arepe ndek beleh dagingnya gak enak, arepe ndek dol gono sing tuku, jadi arepe dipakai kerja wis gak kuat karena tua. Maka akhirnya semua pelana itu loh, kan binatang itu kawan pakai kan ono apa jenis itu? Jenenge kolowan. Ono kolowane, ono pelana itu dilepasi kabeh itu diculno. Wis karep-karepmu ribu-ribu mati-mati ribu-ribu. Nah, binatang itu namanya Musayyab. Jadi saibah gitu ya. Ini saibah. Binatang yang apa ya? Gak diurus nih. Wis gak diurus. Lah, Sa'id itu tatkala lahir bapak iku jenenge Musayyab. Bedenge itu Musayyab, Zaid ibn Musayyab. Tapi beliau enggak seneng. Musayyab itu kan wong bapakku kok telantarno wong, Musayyab. Akhirnya ini beliau itu jadi apa ya, menginginkan anak bapak itu dipanggil Musayyib. Makanya anak itu sekali bacanya itu enggak Musayyab tapi Musayyib. An Sa'id ibn Musayyib, an Abi Hurairah, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, anna Rasulullah, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, laisa syadidu bis-sur'ah. Wong sing kuat itu bukan orang yang pendekar. Sur'ah itu tukang gulat, menang gulat. Innama syadid, wong sing kuat itu alladzi yamliku nafsahu indal ghadab. Orang yang kuat itu adalah orang yang mampu mengendalikan dirinya tatkala marah. Orang yang mampu mengendalikan dirinya saat dia itu di puncak marah, dia itu mampu mengendalikan dirinya, dan itu butuh kekuatan penuh para sahabat sekalian. Jadi orang itu misalkan ada satu kejadian meledak masalah yang menyebabkan dia langsung marah. Saat itu kemudian dia itu mampu untuk mengendalikan dirinya, marah yuk marah, nesu yuk nesu, tapi tidak sampai keluar kata-kata kotor, tidak sampai misu-misu, tidak sampai melakukan tindakan yang melanggar syariat, tidak sampai melakukan perbuatan yang itu ini jelek dan macam-macam. Itu adalah orang kuat yang sejati. Jadi orang kuat yang sejati. Adapun ini tatkala apa ya, bermarah itu kemudian dia melakukan berbagai macam tindakan, kemudian setelah marahnya agak mereda, kemudian dia baru sadar, itu api, bagus, tapi tidak sebagus kalau pas marah dia mampu mengendalikan apa?
marahnya. Dia itu mampu jadi untuk mengendalikan jadi marahnya. Kenapa para jamaah yang dimulakan Allah Subhanahu wa taala? Ya karena inti kekuatan orang, jiwanya manusia adalah tatkala kondisi yang spontanitas semacam itu. Jadi pas, jadi kondisi sedih puncak, kok nggak keluar dari mulutnya kata-kata yang kotor, kata-kata yang jelek, kata-kata yang menantang takdir, gitu. Berarti orang ini orang yang kuat menahan kesedihan. Jadi orang yang kuat menahan, jadi ke kesedihannya. Tatkala jadi ada ibu-ibu ya, itu ditinggal wafat oleh anak sematawayang. Kemudian anaknya wafat dikuburkan, ibu-ibu itu sedih gitu sampai nangis-nangis jerit-jerit di kuburan nih. Tatkala itu Rasulullah SAW itu lewat bersama Anas bin Malik, katanya bersama Anas bin Malik itu lewat. Tatkala melihat ada ibu-ibu yang sedang sedang sangat sedih, sedang nangis di kuburan anaknya, maka Rasulullah SAW mengatakan kepada ibu-ibu itu, mengatakan ittaqillaha wasbiri, bu, yani kamu itu ya boyo sabar, takut kepada Allah, yani sabar menghadapi takdirnya Allah. Jadi dalam kondisi itu tanpa memandang siapa yang ngomongi, ibu itu langsung spontan komentar, ilaika anni fa innaka lam tusab bi musibati, minggato sampean, pergilah kamu dariku karena kamu tidak mendapatkan musibah seperti musibahku. Tatkala Rasulullah ngomong ibu-ibu malah ditanggapi dengan kata-kata yang semacam itu, ya wis barno. Rasulullah pergi pulang jadi ke rumah. Anas sih nggak tego ono ibu-ibu maki-maki Rasulullah SAW. Ya kita tahu seandainya ibu-ibu itu ngerti yang ngomongin Rasulullah, gak mungkin ngomong semacam itu. Anas selalu ngomong, ibu yang ngomongin jenengan tadi itu Rasulullah loh. Kaget tuh, subhanallah, ternyata yang dia maki-maki tadi adalah Rasulullah SAW. Langsung bangkit dari tempat kuburan anaknya, nyusul ke rumahnya Rasulullah SAW, lalu mengatakan, ya Rasulullah sepunten nih, saya tadi nggak tahu loh kalau tadi yang ngomongin saya itu jenengan. Saya itu nggak tahu ya Rasulullah yang ngomongin saya tadi itu jenengan. Nggih ya Rasulullah, pun kalau saat ini kita sabar. Ini kalau saat ini kita sabar, ya Rasulullah senyum. Jadi saya sabar ya pantas sedikit mau nangisin. Jadi Rasulullah SAW itu mengatakan, jadi innamas sabru indas sadmatil ula. Bu, sing jenenge sabar iku yo mau pas hantaman pertama musibah iku iso sabar, yo mau wong sing sabar tenan. Saiki sabar yo akeh sing iso. Yen akeh sing iso. Beliau menerima sabarnya ibu tadi, tapi inti dari sabar itu karena awal kena musibah itu. Awal terkena ini musibah, ini tersebut intasad matiullah. Marah juga begitu. Marah itu ledakan pertama itu kan puncak kemarahan. Kemudian mereda gitu ya. Lah, di puncak kemarahan itu kok dia mampu mengendalikan diri, maka berarti dia orang yang benar-benar kuat. Jadi orang yang ini benar-benar kuat. Nah, para jamaah yang dimulakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi beliau mengatakan laisa syadidu bisur'ah. Jadi orang yang orang yang kuat itu bukan orang yang pinter gulat. Kenapa kalau Rasulullah SAW mengatakan pinter gulat? Karena standar kekuatan di zaman Rasulullah itu adalah perang tanding 1 lawan 1. Dulu di zaman jahiliyah itu di kota Mekah itu ada satu pasar. Pasar ini digelar tahunan. Kayak Gresik ngono pasar Bandeng ngono ya, itu kan tahunan. Jelang Idul Fitri ngono ya. Lah dulu di pasar di Mekah itu ada pasar tahunan. Pasar tahunan itu digelar musim haji. Digelar setahun sekali. Seingat anak musim haji pada waktu orang-orang berdatangan. Digelar tahunan, setahun sekali. Digelar tahunan itu untuk perlombaan yang paling bergengsi di negeri Arab zaman itu. Yang kalau ada satu kampung, ada satu daerah, ada satu kabilah yang menang, itu benar-benar kabilah itu sangat bangga. Dan lomba itu 2, 1 lomba syair, 2 lomba gulat. Yang satu itu lomba
syair, menggubah bait-bait syair sing menang itu ditempel, digantung di dinding Ka'bah saking banggai. Sehingga dalam ilmu sastra Arab kita kenal nama al-mu'allaqat as-saba, ada 7 syair yang menang dalam acara itu digantung, ditempel di dinding Ka'bah, ditempel di dinding Ka'bah. Itu lomba pertama. Lomba kedua lomba gulat. Lomba kedua lomba gulat, perang tanding gitu antara satu kabilah dengan kabilah yang lainnya. Lah, bagi wong Arab sing menang di lomba gulat itu wong sing sangat kuat, dan itulah sur'ah. Makanya Rasulullah SAW ngomongi orang Arab yang dengan kondisi masyarakat semacam itu, beliau mengatakan gak wong iku sing kuat itu, gak wong, yani gak orang itu. Laisa asyadidu bisur'ah. Jadi wong sing kuat itu bukan orang yang itu, karena pemahaman umum masyarakat Arab pada waktu itu wong kuat itu wong sing menang gulat. Kalau zaman sekarang wong kuat itu sing apa? Ini standar umum masyarakat. Wong sing kuat wong sing standar umum masyarakat sing pinter gulat. Ora saiki. Ini wong sing gak jelas. Nah, jadi orang Arab dulu itu standarnya jelas. Wong orang yang menang perang tanding, lomba gulat itu berarti di orang yang paling kuat. Rasulullah mengatakan bukan itu wong sing paling kuat itu. Wong sing kuat itu adalah orang yang kuat jiwanya, dan tanda kekuatan jiwa adalah mampu mengendalikan diri, mampu mengendalikan jiwa di kondisi-kondisi berat. Dan kondisi berat itu kan 2, satu sedih, yang kedua marah. Jadi satu sedih, yang kedua itu marah. Maka beliau mengatakan innamasyadidu alladzi yamliku nafsahu, yani indal ghadab. Wong sing kuat adalah orang yang benar-benar menahan dirinya tatkala dia itu sedang marah. Makanya para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bagi jenengan yang memang ditakdirkan oleh Allah kadar marahnya itu sedikit, bersyukurlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena wong iku sing gawan bayine itu gak gampang nesu. Dikene-kene barnos ngono kok. Barnos ngono wae. Tapi nesu ya bisa. Dia itu bisa marah tapi kadarnya kecil gitu. Ada orang itu yang memang gawan bayine itu ini jirine wong-wong itu sumbu pendek. Ini gampang nesu. Titik nesu. Enak sepeda motor ono sing nyalip tuh lho nesu. Orang ajar disalip. Ono wong itu sepeda motor salipi wong itu nyantai karepe dalane wong akeh kok ngono. Dalane wong akeh salip-salipan ngono. Kan orang itu ini beda-beda. Lah jenengan itu para jemaah kita itu kalau termasuk orang yang pertama gawan bayi ini itu gak gampang nesu, bersyukurlah kepada Allah. Karena itu sifat yang Allah sukai. Tapi kalau memang gawan bayi kita itu gampang nesu, ada salah satu di antara ikhwah gitu aja, nggak enak nyebut namanya. Itu tuh anak heran, wong iki kok gampang nesu itu napa? Titik nesu. Nah kadang nesu itu masya Allah, omongannya jadi kotor, hilang ilmune, hilang kelakuannya jadi elek, hilang keilmuannya kalau sedang marah. Tapi daripada masalah semenengai, sampai suatu ketika beliau sakit. Ana sempatkan diri untuk jenguk ke rumah sakit. Beliau cerita kalau tensi darahnya itu sekian. Ini normalnya itu, kalau normalnya Ustadz saya normalnya sekian. Kalau ini sekarang puncak lagi Ustadz. Oh, aku jadi heran, aku jadi sadar. Oh alah, berarti memang beliau gampang nesu itu memang tensi darahnya selalu tinggi. Jadi darah tinggi ya. Tensi darahnya itu selalu tinggi. Kalau memang kita termasuk orang yang ditakdirkan oleh Allah gampang nesu, maka ibadah yang jenengan itu adalah menahan diri tatkala marah. Wong itu kan, jadi semua orang itu para saudara sekalian itu memiliki kelebihan, memiliki apa? Kekurangan. Ada orang itu yang, jadi semua orang itu titik kelebihan, ada titik kekurangan. Lah, titik kelebihan lejitkan. Titik kekurangan perjuangkan. Masing-masing kita itu beda. Ono orang itu titik kelemahan ini nesuan.
Ana wong itu titik kelemahane pelit. Ana wong iku titik kelemahane gampang bohong. Ana wong itu titik kelemahane apa? Yani gak tahan nyekel duit. Jadi pokoknya gampangan nyekel duitnya wong, gampang nyekel duitnya wong. Titik-titik kelemahan orang itu beda-beda. Nasihat ana, kalau kita tahu titik kelemahan kita, hindari titik kelemahan itu. Jenengan nih, kalau tahu titik kelemahan itu gampang pek pinek apa? Ini duitnya orang, maka jangan sesekali jadi bendahara. Itu titik yang ikut titik mematikan dan kita masuk. Ini Mas Pak tolong jenengan jadi bendahara. Enggak, jenengan mampu jadi bendahara akuntansi ini iso tapi lainnya gak iso, bahaya. Ini kenapa? Itu titik apa? Kelemahan kita. Oh no, sebagian temen itu sebagai orang titik lemahi itu lawan jenis. Nek masya Allah ilmu nih mapan ibadahnya api ahlaknya api tapi ini ketemu lawan jenis mbuh piye ngono. Ini ana nasihatkan bagi orang yang semacam itu, meskipun dia ustadz, jangan sesekali ngajar ummahat, jangan sesekali ngajar akhwat. Ana beberapa kali nemu kasus ustadz itu apik ngajarnya, bagus akhlaknya, begitu kita ngongkon begitu kita letakkan dia ngajar di kelas akhwat, amburadul ono masalah. Ini kok tadi ngomong ngono ya. Ini kok tadi ngomong ngono jadi kayak enak. Jadi intinya orang itu jane kalau memang dia tahu titik kelemahannya di situ, dia susah ngomong, Ustadz sepunten nih, saya jangan diletakkan di kelas akhwat karena ini kan selesai masalah. Agar titik kelemahan kita itu titik rawan. Dah, orang itu masing-masing mempunyai titik ini ke kelemahan. Kalau memang titik kelemahan kita itu tatkala marah, maka perjuangkan. Perjuangan ini dua. Usahakan jadi jangan marah, hindari penyebab kemarahan. Yang kedua, nek wis kadung marah, benar-benar pertahankan untuk tidak melakukan hal-hal yang tidak diinginkan oleh syariat. Nah, hadis yang terakhir dalam bab ini nih, harus kita selesaikan karena mentoniki libur Ramadan. Baik, hadis yang ke-6115. Haddatsana Utsman, berkata Imam Bukhari rahimahullah taala, haddatsana Utsman ibn Abi Syaibah, haddatsana Jarir 'anil A'mash 'an Adi ibn Thabit, haddatsana Sulaiman ibn Surat qal istabba rajulan, ada seorang sahabat namanya Sulaiman ibn Surat. Qal beliau mengatakan Allahumma salli. Istabba rajulan, ada dua orang yang saling mencaci maki, tukaran ya, saling caci. Indan Nabi, di dekatnya Nabi SAW. Jadi ada dua orang tengkar, saling lo-loan, saling caci maki, dan kejadiannya itu di dekat Nabi SAW. Wa nahnu indahu julus. Tatkala itu kami sedang duduk-duduk di pinggirnya Nabi SAW. Wa nahnu indahu julus, kami sedang duduk-duduk di dekatnya Nabi SAW. Wa ahaduha yasubbu sahibahu mughdaban, salah satu di antara keduanya itu mencela temannya mughdaban, sambil marah-marah gitu ya. Wa qad ihmarra wajhuhu, wajahnya sampai kemerahan saking marahnya. Faqala an-nabiyyu, maka Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, inni la a'lamu kalimatan law qalaha la dhahaba anhu ma yajid. Aku itu tahu satu doa, satu zikir, satu kalimat yang itu mengatakannya pasti akan hilang rasa marah yang dia dapatkan dalam dirinya. Lau qal a'udzu billahi minasyaitonir rajim, seandainya dia mengatakan a'udzu billahi minasyaitonir rajim, yani dia pasti akan hilang kemarahannya. Faqalu lirajul, akhirnya mereka orang-orang yang tatkala itu ada di pinggirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu mengatakan, ala tasma'u ma yaqulun nabi, tidakkah kamu tahu
apa yang dikatakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Yani orang itu malah komentar, inni lastu bimajnun, aku nggak gila. Ini aku nggak gila. Ini hadis ini para sahabat sekalian. Jadi pertama nih, sahabat itu nggak satu level. Sahabat itu nggak satu level. Ada orang-orang yang sahabat ring 1, papan atas, orang-orang lingkarannya Rasulullah SAW, orang dekatnya Rasulullah SAW, Abu Bakar, Utsman, Umar, Ali, orang-orang dekatnya Rasulullah SAW. Ya, mereka adalah sahabat papan atas. Gitu. Ada sahabat itu pokoknya dia itu adalah orang yang hidup di zaman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan orang apa? Jadi yang Muslim gitu aja. Tapi ya namanya manusia, ya kadang-kadang salah, kadang-kadang lupa. Lah ini ada seorang sahabat itu yang temperamen. Ini ada seorang sahabat itu yang gampang nesu, temperamen. Lah nek wis kadung marah itu nggak mampu mengendalikan diri. Dia itu caci maki dengan sahabatnya yang lain. Tatkala dia dinasihati, Rasulullah malah marah. Itu yang pertama. Yang kedua, hadis ini menunjukkan kepada kita cara untuk mengendalikan marah itu adalah dengan berta'awud, karena marah itu datangnya dari setan, dan setan kita berlindung kepada Allah dari godaannya setan. Allah alam. Sudah ada nisya. Insyaallah subhanahu wa ta'ala ini yang kita pelajari pada pertemuan kita kali ini. Insyaallah kita lanjutkan pertemuan yang akan datang, ini pada bab al-haya insyaallah. Kita akhiri majelis kita. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu wasallam wa baraka ala nabiyina Muhammad. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.